Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Heni Herawati SDM TPM selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Hayati STMT selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Kartini MT IPU ASEAN ACPI selaku dosen penguji utama saya. Yang terhormat Ibu Insinyur Azwani Mala MT IPM selaku dosen penguji kedua saya. Serta teman-teman semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini yang berkesempatan mengikuti seminar proposal skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan seminar proposal ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memulainya. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Di Indonesia, luas rawa diperkirakan mencapai 33,4 juta hektar, di mana sekitar 60% merupakan kawasan rawa non-pasang surut dan sisanya 40% merupakan kawasan non-pasang surut. Di Indonesia, luas rawa pasang surut dan non-pasang surut sekitar 33,4 juta hektar yang sebagian besar berada di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dengan sebagian lagi berada di Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Pada lahan rawa pasang surut, tanaman berkembang dengan baik apabila kedalaman muka air tanah sesuai dengan area perakaran tanaman, dan pirit yang ada di dalam tanah tidak mengalami oksidasi. Tinggi muka air tanah pada lahan rawa pasang surut juga mengalami fluktuasi karena adanya pengaruh pasang surut air laut sehingga pemilihan komoditas tanaman yang akan dikembangkan pada lahan rawa pasang surut harus memperhatikan kemampuan tanaman terhadap muka air tanah pada lahan tersebut. Parit Berkat merupakan daerah rawa pasang surut yang berada di Desa Pungguru Besar. Sebagian besar daerah tersebut dimanfaatkan menjadi lahan pertanian tanaman hortikultura, terutama buah-buahan, seperti manggis, langsa, dan durian. Tinggi muka air tanah pada lahan rawa pasang surut diatur agar kebutuhan air di perakaran tanaman dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian tertarik melakukan penelitian di daerah tersebut dengan mengkaji fluktuasi muka air tanah pada lahan rawa pasang surut agar dapat memaksimalkan fungsi lahan dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana fluktuasi muka air di saluran tersier dan di petak lahan rawa pasang surut. Bagaimana mengendalikan tinggi muka air tanah di petak lahan rawa pasang surut. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama mengkaji fluktuasi muka air di saluran tersier dan di petak lahan rawa pasang surut. Yang kedua, pengendalian tinggi muka air tanah di petak lahan rawa pasang surut. Manfaat penelitian ini yaitu aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang lahan basah khususnya lahan rawa pasang surut, mengetahui fluktuasi muka air tanah di lahan rawa pasang surut, serta dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi hubungan antara fluktuasi muka air tanah dan muka air saluran pada lahan rawa pasang surut. Pembatasan masalah dalam penelitian itu yang pertama yaitu lahan rawa pasang surut yang diamati adalah lahan rawa pasang surut yang dimanfaatkan sebagai kebun atau sebagai pertanian tanaman hortikultura. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan di daerah Parit Berkat, Desa Pungguru Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan tugas akhir ini yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasilan pembahasan, serta bab 5 penutup. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Lahan rawa pasang surut.
Lahan rawa atau rawa adalah lahan daratan yang tergenang secara periodik atau menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Meskipun tergenang, lahan rawa ini tetap ditumbuhi oleh tumbuhan. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangan air laut, genangan air hujan, ataupun luapan air sungai. Dewan Sumber Daya Air Nasional 2020. Menurut Kodowati dan Sejarif, lahan rawa dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan genangannya, yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan rawa lebak peralihan. Karakteristik lahan rawa pasang surut, yaitu yang pertama ada iklim, yang kedua hidrotopografi, yang ketiga yaitu jenis tanah. Air tanah. Menurut Rajakeningrum, air tanah adalah semua air yang terkandung dalam akuifer di bawah permukaan tanah, mengisi ruang pori batuan dan berada di bawah muka air tanah. Sedangkan menurut Darwis, 2018, air tanah diartikan sebagai air yang berada di lapisan tanah, baik di lapisan tanah jenuh maupun tanah tak jenuh. Selanjutnya yaitu proses terjadinya air tanah. Air tanah berasal dari permukaan. Air tanah berasal dari permukaan tanah seperti air hujan, ya, air sungai, dan danau yang meresap ke zona tak jenuh, kemudian meresap makin dalam hingga ke zona jenuh, dan kemudian menjadi air tanah. Air tanah merupakan salah satu fase dalam siklus hidrologi, yaitu merupakan siklus yang berulang dan bertahap mulai dari penguapan air dari darat dan laut, pengembunan, membentuk awan, pencurahan, dan peresapan ke dalam tanah, pengaliran ke badan air, dan kemudian penguapan kembali. Tempat terjadinya air tanah. Lapisan yang mudah dilalui aliran air tanah disebut dengan lapisan permeabel, yakni lapisan pasir ataupun kerikil. Sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeabel, seperti lempung dan batuan padat. Lapisan batuan yang mampu menangkap dan meloloskan air disebut akuifer. Menurut Puradimaja 2015, jika ditinjau dari aspek hidrodinamika, akuifer dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada akuifer tertekan, akuifer bebas, dan akuifer bocor. Selanjutnya yaitu muka air tanah. Muka air tanah adalah perpisahan antara zona tanah dengan pipa kapiler. Secara teoritis, muka air tanah merupakan perkiraan elevasi air permukaan yang merembes dalam jarak pendek ke zona jenuh. Jika air tanah mengalir secara horizontal, elevasi muka air sumur berhubungan erat dengan muka air tanah. Pada lahan rawa pasang surut, tinggi muka air akan mengalami fluktuasi karena adanya pengaruh pasang surut air laut. Sehingga pemilihan komoditas tanaman yang akan dikembangkan pada lahan rawa pasang surut harus memperhatikan kemampuan adaptasi suatu tanaman yang akan dikembangkan pada lahan rawa pasang surut, yang sesuai dengan kedalaman muka air tanah pada lahan tersebut. Selanjutnya yaitu aliran air tanah. Aliran air tanah merupakan aliran yang terjadi di bawah permukaan tanah ke elevasi yang lebih rendah, kemudian menuju ke sungai maupun ke laut. Pergerakan air tanah dimulai dari masuknya air dalam tanah, kemudian keluarnya air tanah dalam bentuk mata air, rembesan ataupun limpasan pada sumur. Pada dasarnya, prinsip aliran air tanah dipengaruhi oleh prinsip hidrolika yang telah tersusun baik terhadap aliran air tanah lewat akuifer yang pada umumnya merupakan sebagian media aliran dapat diberlakukannya hukum Darcy. Pergerakan aliran yang dapat didekatkan dengan hukum Darcy yaitu sebagai berikut. Sehingga debit air tanah akan menjadi seperti rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kondisi sistem akuifer di dalam tanah sangat rumit, namun dapat dipelajari dan diprediksi keberadaannya pada musim hujan. Kandungan air pada akuifer meningkat, sedangkan pada musim tanpa hujan atau kemarau, kandungan air menurun dan tidak ada sama sekali.
Ini merupakan gambar aliran melalui tanggul dengan hujan dan aliran yang melalui tanggul tanpa hujan. Selanjutnya itu karakteristik sifat fisik tanah. Salah satu sifat tanah menjadi penentu baik atau buruknya kualitas tanah adalah sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah seperti permeabilitas, porositas, kadar air tanah menjadi indikator kesuburan tanah. Peranan sifat fisik terutama terhadap ketersediaan air di dalam tanah, mengatur sirkulasi udara, serta mempengaruhi sifat reaktif koloid tanah dan mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Sifat fisik tanah mempengaruhi pertumbuhan akar yang kemampuannya dalam menyerap air dan unsur hara, sehingga mempengaruhi produksi tanaman. Berikut saya lampirkan penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut di kawasan Jalan Parit Berkah, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Gubuk Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Persiapan. Tahapan persiapan yang dimaksud adalah persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil data selama 7 hari di lapangan, yaitu pipa diameter 2,5 inci, bor tangan, GPS, waterpass, rambu ukur, meteran, termometer, alat penakar hujan manual, gelas ukur, dan formulir pengamatan, serta alat tulis. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data pendukung dalam proses penelitian. Pengumpulan data sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menentukan langkah penelitian selanjutnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, pengamatan secara langsung lapangan, dan dokumentasi. Dokumentasi itu mendukung data yang diperoleh dari observasi. Data yang digunakan dalam penelitian itu ada data primer dan data sekunder. Untuk yang data primer, data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui objek penelitian dan biasanya di dalam keadaan masih mentah. Data primer dalam penelitian ini meliputi data tinggi muka air tanah, data tinggi muka air saluran. Berikut ini sketsa pengamatan tinggi muka air tanah dan muka air saluran. Selanjutnya, data primer yaitu data curah hujan, data temperatur, dan data sifat fisik tanah. Selanjutnya ada data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait atau hasil penelitian sebelumnya yang disusun dalam bentuk dokumen yang telah diolah seperti jurnal, buku, literatur, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta lokasi penelitian. Selanjutnya itu pengelolaan dan analisis data. Setelah semua data penelitian sudah diperoleh, selanjutnya melakukan pengelolaan dan analisis data. Analisis data merupakan pengurutan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap perhitungan, yaitu yang pertama yaitu analisis muka air tanah. Analisis muka air tanah dan elevasi muka air di saluran bertujuan untuk melihat dan mengetahui elevasi muka air tanah di saluran dan elevasi muka air tanah di lapangan, serta untuk mengetahui fluktuasi aliran muka air tanah pada lokasi penelitian. Adapun perhitungan yang dapat dilakukan untuk menganalisis muka air tanah yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis uji karakteristik sifat fisik tanah. Pengujian karakteristik sifat fisik tanah dilakukan di laboratorium mekanika tanah. Sampel tanah yang telah diambil dilakukan pengujian untuk mencari nilai permeabilitas tanah, porositas tanah, kadar air tanah, sifat fisik tanah yang akan dicari dan dapat dihitung berdasarkan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada diagram alih penelitian seperti gambar yang tertera. Dari mulai persiapan pengumpulan data, data primer sekunder, pengelolaan analisis data, hasil pembahasan. Sekian dan terima kasih.